Kejadian ini terjadi pada tanggal 7 bulan 2 2023. Apa yang membuat Riko ini tega menghabisi nyawa orang yang pernah disayang? Karena posisinya ini, si Riko ini ternyata adalah mantan dari Elisa. Dia nggak terima pada saat dia melihat si Elisa ini mempunyai pasangan baru. Kenapa orang jadi tolol pada saat dia ditinggalin oleh pasangannya? Yang jelas-jelas di sini sudah terbaca ya. Sampai si Riko mempunyai keinginan untuk menghabisi, berarti memang dia sifatnya memang brutal banget orangnya. Suka emosian dan gak segan-segan melukai pasangan, ngebunuh pasangan seperti itu kan sudah terlihat wataknya ya. Berarti pada saat pacaran, waktu masih baik-baik saja hubungannya ya, pasti sudah banyak pertengkaran yang melibatkan kekerasan fisik. Wajar dong kalau sebagai seorang perempuan takut dan gak betah mempunyai pacar yang seperti itu. Wajar dong kalau dia ditinggalin ya. Ya mungkin karena memang sifatnya yang keras kepala dan ringan tangan. Walau hubungan asmara mereka ini udah putus ya, Riko ini terus mengejar cinta Elisa. Dan malah sehari sebelum kejadian, Riko sempat memberikan hadiah ulang tahun untuk Elisa. Riko dan Elisa sempat menjalin hubungan asmara selama 5 tahun. Mereka pacaran sejak duduk di bangku sekolah menengah atas SMA. Tapi hubungan asmara keduanya kandas. Hal itulah yang membuat Riko sakit hati. Menurut Riko ini, ia sakit hati oleh sikap Elisa yang dianggap selalu berbohong. Sakit hati suka bohong, ngomongnya mah A, gak taunya B. Namun walau bagaimanapun ya, sebuah penyesalan itu pasti bakal terjadi. Karena pada saat kejadian, pada saat si Riko ini melakukan aksi brutalnya, dia pasti sudah nggak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu bukan cuma melukai fisik, tapi memang benar-benar menghilangkan nyawa orang yang pernah dia sayang. Bisa nggak sih apabila seseorang itu, apalagi seorang laki-laki ya, yang mempunyai mental yang kuat, bebas memilih pasangan, mau dengan siapa, itu tergantung dia ya. Memiliki pikiran yang sehat untuk nggak melakukan tindakan kriminal gitu kan. Untuk lebih bisa berpikir secara rasional. Misalnya, dia ditinggalin pasangan, dia diselingkuhin. Cobalah berpikir untuk positif, untuk lebih memikirkan ke depannya, untuk tidak mengambil resiko yang bodoh, untuk tidak mengambil resiko yang bisa merugikan diri dia sendiri loh. Ditinggal pacar ya cari lagi gitu loh. Jangan ditinggal pacar malah menghabisi orang yang pernah dia sayang gitu. Kalau kamu ditinggalin oleh pasangan kamu, berarti ada yang salah dari kamu. Entah itu ada kekurangan dalam diri kamu, entah itu ada hal yang tidak layak di diri kamu sehingga orang itu nggak mau bertahan dengan kamu. Coba lebih introspeksi diri bahwa apa yang terjadi dengan kita, apa yang dilakukan orang sehingga orang itu tega sama kita, itu sebenarnya ya berasal dari diri kita sendiri. Kenapa orang yang pernah kita sayang, orang yang pernah sayang sama kita tiba-tiba berubah? Itu sebenarnya ya kesalahan dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi hal yang sewajarnya sehingga dia mau bertahan dengan kita. Dan jangan langsung gelap mata untuk menghabisi nyawa orang yang pernah kita sayang hanya dikarenakan kita nggak terima ditinggalin. Seperti menghilangkan nyawa seseorang yang pernah kita sayang, yang pernah kita cintai, kita sayangin, yang setelah bertahun-tahun selalu melakukan kegiatan dengan dia, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Seorang wanita yang sangat cantik dibunuh oleh mantan kekasihnya menggunakan kloset dikarenakan gak terima mantannya menjalin hubungan dengan orang yang baru. Oke, kita masuk ke kronologi bagaimana kasus ini terjadi. Jasad Elisa ditemukan di semak-semak di dekat Stadion Badak.
Kecamatan Majasari pada hari Rabu, 8 Februari 2023 malam hari. Pada saat itu, Elisa ditemukan sudah tidak bernyawa lagi pada jam 11 malam dan langsung dilaporkan ke polisi yang tengah patroli di sekitar stadion. Rico mengaku membunuh Elisa karena cemburu. Awalnya Rico yang hendak pulang dari menyetrum ikan di Sungai Balapunah dekat Stadion Badak Pandeglang sekitar jam 10 malam. Dan pada waktu itu dia berpapasan dengan Elisa. Rico lalu minta Elisa untuk berhenti dan mengobrol, tapi ketika itu malah terjadi pertengkaran di antara keduanya. Kemudian Rico yang emosi langsung mencekik leher Elisa dan menutup mulut korban sampai korban terjatuh. Elisa sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Rico, tapi kalah tenaga. Ketika Elisa lemas, Rico memukul korban 2 kali dengan menggunakan pecahan kloset yang dia temukan di semak-semak. Dan dengan kloset itu, Rico menghantam leher korban sehingga mengalami luka berat dan robekan pada lehernya. Dan pada saat itu juga, Elisa pun tewas di tempat. Setelah menghabisi nyawa Elisa, Rico kabur dengan membawa laptop serta ponsel milik Elisa. Sementara itu, sepeda motor Elisa disembunyikan di semak-semak. Ketika Rico diciduk polisi, dia tidak bisa membuktikan kepemilikan ponsel dan laptop hasil curiannya itu. Berdasarkan pengakuan Rico, alasan mencuri ponsel itu adalah untuk melihat isi chat di ponsel Elisa. Namun, kepolisian menduga Rico membawa barang berharga milik Elisa untuk menghilangkan barang bukti. Hasil dari apa yang sudah dia lakukan terhadap mantan kekasihnya itu, Rico pun akhirnya ditahan di Mapolres Pandeglang setelah ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Dan atas perbuatannya, dia pun dikenakan pasal 338 KUHP, pidana tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pada saat mereka gaduh bertengkar ya di sekitar kejadian, di sekitar stadion tersebut, si Elisa ini sempat berteriak dan minta tolong karena pemukulan yang dilakukan oleh si pelaku ini. Dan teman-teman Elisa yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut sempat mendengar dan mereka saling membangunkan untuk melihat apa yang terjadi di luar ya. Dan pada saat teman-temannya ini mendatangi lokasi tempat terdengarnya si Elisa menjerit tadi, si Rico ini langsung kabur. Dan pada saat itu Elisa ini sudah meregang nyawa ya, sudah nggak berdaya karena dipukul pakai kloset tadi. Teman-teman Elisa ini kaget karena pada saat itu setelah Rico kabur, dia melihat temannya ini, si Elisa ini sudah berlumuran darah. Dan di tempat lokasi kejadian itu juga ada pecahan kloset dan kayu yang sudah berlumuran darah.